Di balik keberanian seorang raja, tersimpan rahasia kesaktian yang membuat kawan kagum dan lawan gentar. Inilah kisah Brahma Kumbara, raja yang bukan hanya memimpin dengan kebijaksanaan, tapi juga dengan kekuatan sakti yang tiada tanding. Brahma Kumbara adalah putra tanah Madangkara, seorang ksatria yang menapaki jalan panjang penuh pertarungan, pengkhianatan, dan takdir. Ia bukan hanya seorang pejuang, melainkan juga seorang raja yang melindungi rakyat dengan keberanian dan kesaktiannya. Dari perguruannya yang sederhana hingga singgasana kerajaan, kesaktian Brahma tumbuh bersama jiwa kepemimpinannya. Madangkara, sebuah tanah yang subur, dikelilingi hutan rimba dan sungai yang berliku. Di sanalah Brahma Kumbara dilahirkan, dari keluarga sederhana yang hidup bersahaja. Sejak kecil, Brahma bukanlah anak biasa. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu, dan tubuhnya lebih kuat dari anak seusianya. Pada usia belia, ia sudah mampu memanjat pohon tertinggi hanya untuk mengambil sarang burung, atau menyeberangi sungai deras tanpa rasa gentar. Namun, kekuatan itu belum terarah. Ia masih liar, penuh keberanian, tapi tanpa kendali. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang tua misterius yang dikenal orang-orang sebagai Ki Ajar Purnawijaya, seorang pertapa sakti yang hidup di lereng gunung. Orang tua itu melihat potensi dalam diri Brahma. Dengan tatapan tajam, Ki Ajar berkata, "Anak muda, kekuatanmu adalah anugerah, tapi bila kau tidak belajar mengendalikannya, kelak kekuatan itu akan menjadi bencana." Sejak saat itu, Brahma diasuh dan dididik oleh Ki Ajar Purnawijaya. Hari-harinya penuh dengan latihan keras, menahan napas di bawah air, berlari menembus hutan tanpa henti, mengangkat batu sebesar kerbau, hingga bermeditasi semalaman di puncak bukit. Bukan hanya fisik yang ditempa, tapi juga jiwanya. Brahma belajar mengendalikan amarah, mengasah kesabaran, dan memahami arti keadilan. Ia mulai mengerti bahwa seorang ksatria bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu menjaga dan melindungi. Kesaktian Brahma mulai terlihat di usia remaja. Dalam sebuah ujian, Ki Ajar menurunkannya ke lembah untuk menaklukkan seekor banteng liar yang telah lama meresahkan desa. Dengan langkah tenang, Brahma menghadapi hewan buas itu. Ketika banteng menyeruduk, Brahma menjejakkan kakinya ke tanah dengan hentakan keras. Getarannya membuat banteng itu jatuh berlutut, seolah tunduk pada kekuatan batinnya. Sejak hari itu, nama Brahma mulai diperbincangkan. Para tetua desa percaya, kelak ia akan menjadi pelindung tanah Madangkara. Namun Brahma masih muda, dan jalan hidupnya baru saja dimulai. Ia belum tahu bahwa kesaktiannya akan mengantarnya pada takdir besar, menjadi seorang raja. Hari itu, langit Madangkara mendung. Angin berhembus kencang membawa firasat buruk. Dari kejauhan, kabar datang bahwa segerombolan perampok dari seberang hutan hendak menyerbu desa-desa di tepian sungai. Mereka dikenal kejam, membakar rumah, merampas hasil panen, bahkan menculik penduduk. Rakyat dilanda ketakutan. Brahma, yang saat itu masih muda, mendengar jeritan rakyat dari balairung desa. Wajahnya tegang, namun hatinya bergejolak. Ia teringat pesan gurunya, Ki Ajar Purnawijaya. "Kesaktianmu bukan untuk disombongkan, Brahma. Saat rakyatmu menangis, disitulah tanggung jawabmu dipanggil." Tanpa banyak bicara, Brahma mengambil tombak peninggalan ayahnya dan melangkah menuju medan bahaya. Para pemuda desa ingin ikut, namun Brahma menahan mereka. "Biar aku yang maju. Jika aku gagal, kalian lindungi keluarga dan desa kita." Malam itu, bulan separuh menggantung di langit. Brahma berdiri seorang diri di jalan setapak yang menjadi pintu masuk desa. Dari kejauhan, cahaya obor terlihat berderap, diiringi sorak-sorai perampok yang jumlahnya puluhan. Seorang kepala perampok dengan wajah penuh parut maju ke depan dan tertawa mengejek. "Siapa kau, anak muda?"
Berani menghadang kami sendirian? Kau ingin mati cepat. Brahma hanya menunduk sebentar, menutup matanya, menarik napas panjang. Saat ia membuka mata, sinar tajam berkilat dari sorotnya. Ia menjawab tenang, "Aku Brahma Kumbara. Jika kalian ingin masuk Madangkara, kalian harus melewati tubuhku terlebih dahulu." Pertarungan pun pecah. Puluhan perampok menyerbu sekaligus. Tapi Brahma bergerak laksana angin. Tombaknya berputar bagai pusaran badai, merobohkan beberapa lawan sekaligus. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Ketika Brahma mulai terdesak, ia mengingat jurus yang diwariskan gurunya, pukulan halilintar. Ia menyalurkan tenaga dari pusat tubuhnya, menghentakkan kakinya ke tanah, lalu mengayunkan kepalan tangan ke udara. Sekejap, suara dentuman menggelegar, bagai guntur menyambar. Tanah bergetar, dan puluhan perampok terlempar ke segala arah. Obor-obor mereka padam, meninggalkan jerit kesakitan dan ketakutan. Melihat itu, kepala perampok terkejut setengah mati. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia segera memberi aba-aba mundur. "Kita berhadapan dengan orang sakti. Mundur, mundur." Rakyat desa yang bersembunyi dari kejauhan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Malam itu, nama Brahma Kumbara berkibar untuk pertama kali sebagai pelindung Madangkara. Bukan hanya sekadar anak muda berani, tetapi seorang ksatria sejati dengan kesaktian luar biasa. Dan sejak hari itu, kabar tentang kesaktiannya menyebar hingga ke negeri tetangga, membuat banyak pihak mulai memperhatikan pemuda sakti dari Madangkara. Madangkara adalah negeri yang subur, kaya akan hasil bumi, dan dihuni rakyat yang ramah. Namun, di balik kemakmurannya, tersimpan bara yang siap meledak kapan saja. Sang raja yang memimpin saat itu wafat mendadak tanpa meninggalkan pewaris yang jelas. Kursi tahta pun menjadi rebutan para bangsawan, masing-masing merasa berhak atas kekuasaan. Intrik demi intrik bergulir. Para bangsawan saling mengadu kekuatan, menyuap prajurit, bahkan bersekutu dengan pihak luar demi menguasai Madangkara. Rakyat kecil terjepit di tengah perebutan kuasa. Panen mereka dirampas, keamanan desa terancam, dan ketakutan menyelimuti kehidupan sehari-hari. Di tengah kekacauan itu, nama Brahma Kumbara terus bergema. Kemenangan tunggalnya melawan puluhan perampok membuat rakyat menaruh harapan besar padanya. Para tetua desa lalu mengundang Brahma untuk hadir dalam pertemuan penting. Dalam pertemuan itu, seorang tetua berkata dengan suara bergetar, "Brahma, engkau muda, sakti, dan dicintai rakyat. Hanya engkau yang bisa menyatukan Madangkara dari kehancuran. Kami memohon, terimalah tanggung jawab ini." Brahma terdiam. Dadanya terasa berat. Ia hanyalah pemuda yang baru mengenal arti kesaktian, belum pernah membayangkan duduk di kursi raja. Dengan nada rendah ia menjawab, "Aku hanyalah seorang murid dari Ki Ajar Purnawijaya. Aku tidak mencari tahta. Aku hanya ingin rakyat hidup tentram." Namun tetua itu menatapnya dalam-dalam. "Justru karena itu, kaulah yang pantas memimpin. Seorang raja sejati bukan yang haus akan kuasa, tetapi yang rela berkorban demi rakyatnya." Kata-kata itu menancap di hati Brahma. Ia teringat wajah-wajah rakyat desa yang pernah ia selamatkan. Tangis anak-anak, jerit ibu-ibu, dan harapan yang kini mereka titipkan kepadanya. Malam itu, Brahma bermeditasi di puncak bukit, memohon petunjuk pada langit dan gurunya yang jauh di gunung. Keesokan harinya, ia berdiri di balairung utama Madangkara, di hadapan rakyat dan para bangsawan yang saling mencurigai. Dengan suara lantang ia berkata, "Jika rakyat menghendaki, maka aku terima tanggung jawab ini. Tetapi dengarlah baik-baik, tahta Madangkara bukan milikku, bukan pula milik bangsawan. Tahta ini adalah milik rakyat.
Sorak-sorai rakyat pun bergemuruh. Para bangsawan yang sebelumnya berseteru, sebagian tunduk karena kagum, sebagian lain diam-diam menyimpan iri. Hari itu tercatat dalam sejarah, Brahma Kumbara dinobatkan sebagai Raja Madangkara. Bukan karena garis keturunan, melainkan karena keberanian, kesaktian, dan cinta rakyat kepadanya. Namun Brahma tahu, duduk di singgasana hanyalah awal. Tantangan sejati baru akan datang. Karena mempertahankan tahta jauh lebih sulit daripada merebutnya. Sebagai Raja Madangkara, Brahma Kumbara membawa ketentraman bagi rakyat. Sawah kembali hijau, perdagangan ramai, dan rakyat kecil bisa tidur tanpa rasa takut. Namun kedamaian itu menimbulkan iri dari negeri seberang, kerajaan Banjar Patoman, yang dipimpin oleh seorang adipati tamak dan penuh ambisi. Adipati itu mengirim seorang pendekar sakti bernama Ki Jagatpati, yang terkenal dengan julukan Harimau Hitam dari Selatan. Tubuhnya besar, matanya tajam, dan ia menguasai ilmu kanuragan yang mampu meremukan batu dengan sekali tebas tangan. Ki Jagatpati menantang Brahma Kumbara secara terbuka. "Wahai Raja Madangkara," serunya dari alun-alun, "kesaktianmu hanya cerita. Jika kau benar-benar sakti, hadapilah aku. Jika kau kalah, Madangkara akan tunduk di bawah Banjar Patoman." Rakyat resah. Para bangsawan berbisik cemas. Namun Brahma tidak gentar. Ia tahu, tantangan ini bukan hanya soal harga diri, melainkan ujian bagi kesaktiannya dan legitimasi tahtanya. Pertarungan disepakati berlangsung di puncak Gunung Merapi, tempat sakral yang dipercaya sebagai arena para pendekar sejati. Pagi itu, Brahma mendaki dengan tenang. Udara dingin menusuk, sementara awan tebal menggulung di sekitar lereng. Ki Jagatpati sudah menunggu. Dengan tertawa mengejek, ia berkata, "Anak muda, kau masih basah oleh susu, berani menantangku yang sudah menelan darah ratusan musuh." Brahma berdiri tegak, sorot matanya tenang namun tajam. "Aku tidak datang untuk membanggakan kesaktianku. Aku datang untuk melindungi rakyatku. Jika kau ingin menguasai Madangkara, kau harus melangkahi tubuhku terlebih dahulu." Ki Jagatpati meraung, lalu menyerang. Tinju besarnya melayang bagai palu raksasa. Brahma menghindar dengan gesit. Tubuhnya bergerak lincah seperti bayangan angin. Pertarungan berlangsung sengit. Tebasan tangan Ki Jagatpati menghantam batu besar, dan batu itu pecah berkeping-keping. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan terperangah. Brahma melawan dengan jurus-jurus dasar, tapi Ki Jagatpati terlalu kuat. Setiap benturan tenaga membuat tanah bergetar, membuat awan debu mengepul di udara. Brahma mulai terdesak. Ketika tubuhnya hampir terhantam serangan mematikan, Brahma menutup mata sejenak, mengingat ajaran Ki Ajar Purnawijaya. Ia memusatkan tenaga dalam dipusar, menarik napas panjang, lalu mengeluarkan jurus pamungkas warisan gurunya, nafas naga sakti. Sekejap, dari mulut Brahma keluar hembusan tenaga dalam yang dahsyat, bagai auman naga dari perut bumi. Udara bergetar, awan di langit pecah tersibak, dan tanah puncak Merapi bergetar hebat. Ki Jagatpati yang menyerang dengan penuh tenaga terpental jauh, terhempas ke dinding tebing, lalu jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat, dan ia tak mampu bangkit lagi. Dengan sisa tenaganya, ia mengaku kalah. "Kau benar-benar pewaris ilmu para dewa. Aku kalah." Brahma tidak menebas musuh yang sudah lemah. Ia hanya menunduk, lalu berkata, "Kesaktian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menjaga. Pulanglah, dan katakan pada tuanmu, Madangkara bukan negeri yang bisa ditaklukkan." Kabar kemenangan Brahma menggema ke seluruh negeri. Rakyat Madangkara bersorak, menyebutnya bukan hanya raja, melainkan juga pelindung sakti yang diberkati langit.
Para bangsawan yang semula meremehkan kini benar-benar tunduk. Namun Brahma tidak merasa angkuh. Di dalam hatinya, ia tahu, setiap kemenangan hanya berarti satu. Semakin besar pula tanggung jawabnya menjaga negeri. Sejak kemenangan di puncak Merapi, nama Brahma Kumbara bergema hingga jauh melampaui batas Madangkara. Negeri-negeri tetangga segan padanya, bukan hanya karena ia raja muda, tapi karena kesaktiannya yang nyaris tak tertandingi. Namun, berbeda dari banyak pendekar dan penguasa lain, Brahma tidak pernah menggunakan kesaktian itu untuk kesombongan. Hari-harinya diisi dengan kerja keras membangun negeri. Ia turun langsung ke sawah, bercakap dengan petani tentang panen padi. Ia berjalan di pasar, mendengar keluh kesah pedagang kecil. Ia bahkan menyamar sebagai rakyat biasa untuk memastikan hukum berjalan adil tanpa keberpihakan pada bangsawan. Suatu hari, seorang bangsawan menindas petani dengan merampas hasil panennya. Petani itu memberanikan diri mengadu kepada raja. Brahma tidak marah, tidak pula langsung menghukum. Ia memanggil bangsawan itu ke istana dan berkata dengan suara tegas namun penuh wibawa, "Tahta ini bukan perisai untukmu berbuat sewenang-wenang. Ingatlah, darah yang mengalir di tubuhmu sama merahnya dengan darah petani. Jika kau melupakan itu, aku sendiri yang akan menurunkanmu dari kedudukanmu." Bangsawan itu gemetar, lalu berlutut meminta ampun. Rakyat bersorak, menyadari bahwa raja mereka benar-benar berpihak pada kebenaran. Meski Madangkara damai, ancaman tetap datang dari luar, gerombolan perampok, pemberontakan kecil, hingga bencana alam. Setiap kali bencana datang, Brahma selalu berada di garis depan. Saat banjir besar melanda, ia menyeberangi arus deras dengan tenaga dalamnya untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak di rumah. Saat wabah penyakit merebak, ia menenangkan rakyat dengan kata-kata bijak, sambil mendukung tabib dan dukun untuk mencari obat. Kesaktiannya bukan hanya terlihat dalam jurus pamungkas yang dahsyat, melainkan juga dalam keteguhan hati, keberanian, dan kepeduliannya. Rakyat Madangkara mencintai rajanya. Setiap kali ia melewati desa, anak-anak berlari menyambut, orang tua menunduk penuh hormat, dan para pemuda berjanji untuk mengikuti teladannya. Brahma bukan hanya seorang raja di singgasana, tetapi juga ayah, guru, dan pelindung bagi seluruh negeri. Kesaktian Brahma Kumbara akhirnya menjadi legenda. Orang-orang tidak hanya mengingatnya karena jurus pukulan halilintar atau nafas naga sakti, melainkan karena kebijaksanaan dan cintanya pada rakyat. Ia membuktikan bahwa kesaktian sejati bukanlah kemampuan untuk mengalahkan lawan, tetapi keberanian untuk mengayomi dan melindungi. Tahta baginya bukan lambang kuasa, melainkan amanah. Dengan demikian, perjalanan Brahma Kumbara lengkap. Dari seorang pemuda biasa, menjadi ksatria sakti, hingga akhirnya duduk sebagai raja bijaksana. Dan nama Brahma Kumbara pun dikenang sepanjang masa sebagai Raja Sakti Mandraguna yang mengayomi rakyatnya dengan cinta dan keadilan. Di tanah Madangkara, setiap desir angin yang melewati sawah, setiap gemericik sungai, dan setiap dentuman guntur di langit membawa satu nama, Brahma Kumbara. Ia bukan sekadar raja, bukan sekadar pendekar. Ia adalah simbol keberanian, pengorbanan, dan cinta seorang pemimpin kepada rakyatnya. Kesaktiannya menjadi tameng, tapi hatinya adalah rumah bagi setiap jiwa yang ia lindungi. Orang-orang tua menceritakan kepada cucu-cucu mereka, "Ingatlah, anakku, kesaktian sejati bukanlah pada tangan yang mampu menghancurkan, tetapi pada hati yang mampu melindungi." Dan setiap kali petani menanam padi, pedagang membuka dagangannya, atau anak-anak berlari di padang, mereka percaya bahwa roh pengayoman Brahma Kumbara masih menjaga mereka. Selama bumi Madangkara berdiri, selama cerita diwariskan dari mulut ke mulut, nama Brahma Kumbara akan tetap hidup, bukan hanya sebagai kisah kepahlawanan, tetapi sebagai teladan bagi mereka yang memahami arti kekuatan untuk mengayomi.